Jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut hukuman yang berbeda. Namun, tuntutan masih belum sesuai harapan dan dinilai tidak sebanding dengan hilangnya nyawa Yosua, serta dampak yang ditimbulkan. Mampukah kasus ini menemukan keadilan? Simak video ini sampai selesai. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Eliezer Pudium Lumiu dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua. Apa yang Eliezer sampaikan ketika bertemu Ibu? Cuma dia berharap yang terbaik seperti saya bilang tadi, yang adil. Dalam beberapa bulan ini saja saya kasihan melihat dia. Apalagi nanti 12 tahun dia menjalani itu kan, Mbak. Saya sampai bilang sama bapaknya, kalau bisa saya akan menggantikan dia. Apa komentar Anda terkait dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU kepada para terdakwa? Jaksa penuntut umum membuat kengawuran baru. Kalau Profesor melihat apa yang kemudian dituntut oleh jaksa, sudah sesuai? Logika hukumnya iya, adil. Tapi dari saya perasaan kita semua orang ya, berarti keluarganya pasti tidak adil. Anda melihat dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Prof? Yang penting bagi saya bukan hukumannya, pertimbangannya, bukan putusannya, masa bodoh. Aliansi Akademi Indonesia mengirim amicus curiae atau opini hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang vonis Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. 122 akademisi beranggapan Eliezer merupakan pembuka kotak Pandora di tengah dahaga atas kejujuran dan kebenaran peradilan. Karena dia berada dalam relasi kuasa yang timpang, Eliezer itu adalah kita. Karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana, yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Selain persoalan relasi kuasa yang timpang, ada 4 poin utama lain yang menjadi landasan 122 akademisi yang menyatakan sebagai sahabat pengadilan dan membela Richard Eliezer Pudium Lumiu. Selain dari 122 aliansi akademisi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku telah menerima opini atau pendapat hukum dari ICGR dan Pilnet. Nah, nanti tergantung majelis hakimnya, artinya kan bisa dipakai, bisa tidak, artinya tidak mengikat bagi pihak. Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Sebelumnya, tuntutan 12 tahun penjara untuk Eliezer dari jaksa penuntut umum menimbulkan protes, termasuk peserta sidang yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara terdakwa lain yakni Putri Chandrawati
Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dituntut hukuman 8 tahun penjara. Sebelumnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum membantah bila Kejaksaan Agung dituding tidak menghormati rekomendasi LPSK atas status Eliezer sebagai Justice Collaborator. Untuk pelaku tidak bisa JC, tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mungkin 12 tahun. Dengan demikian, jaksa beranggapan Eliezer menjadi pelaku utama bersama Ferdi Sambo yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua. Mantan Hakim Agung Joko Sarwoko menyoroti tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, jika memang jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan bagi Sambo, seharusnya tuntutan yang diberikan adalah hukuman mati, bukan seumur hidup penjara. Meski demikian, Joko mengatakan bahwa hakim tentunya memiliki diskresi meskipun tuntutan jaksa terhadap Sambo tidak hukuman mati. Sebab, biasanya hakim sudah memiliki keputusan bahkan sebelum sidang tuntutan digelar. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup untuk pasal 340 KUHP yang didakwakan. Menurut jaksa, tak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf, sehingga perbuatan Sambo harus diganjar dengan hukuman pidana. Saat itu jaksa juga menyatakan bahwa tidak ada hal meringankan dalam tuntutan hukuman Sambo. Hal ini disampaikan jaksa saat membacakan dokumen tuntutan dalam sidang yang digelar Selasa, 17 Januari 2023 lalu. Adapun, kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini hampir sampai di babak akhir. Majelis Hakim telah menjadwalkan sidang putusan untuk para terdakwa. Untuk Sambo sendiri, sidang vonis dijadwalkan pada Senin 13 Februari 2023 mendatang, di hari yang sama dengan sang istri Putri Chandrawati. Sementara itu, terdakwa lain yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan divonis pada Selasa 14 Februari 2023. Kemudian, terdakwa Richard Eliezer akan divonis pada Rabu 15 Februari 2023.